rekan sejawat ibu ya. Jadi nanti Ibu Ati akan menilai pembelajaran ibu selama 1 jam ke depan ya. Oke, Ibu Ati terima kasih untuk menjadi rekan sejawat saya. Silakan nanti duduk. Terima kasih ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, gue tanya dulu, udah pada sarapan belum? Sarapannya sama apa aja nih? Apa lagi? Semua sudah sarapan. Baiklah, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kunci untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu. Laki-laki siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Sakit ya? Main. Kalau perempuan yang nggak masuk siapa hari ini? Oh, ini sama? Iya, dua ya. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit diberikan kesehatan. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. Dan pelajarnya ada 2. Kita lihat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kenapa harus ada tujuan? Ada sesuatu yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Ya, sekalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti akan Ibu tayangkan video. Nanti setelah kalian melihat video, kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan juga fungsinya. Kemudian setelah melihat video, kalian nanti bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi. Nanti ada kerja kelompok. Kalian berdiskusi dengan teman kalian. Nanti di situ kalian bisa menentukan bagian mana yang tumbuhan beserta fungsi. Yang keempat, nanti ada pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan melakukan wawancara. Jadi sebelum wawancara kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kalian akan membuat daftar pertanyaan, kemudian menyajikannya nanti di depan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Siap penyanyi? Siap. Semuanya berdiri. Ya, lebih semangat.
banyak manfaatnya, juga ada bagian-bagiannya, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, oke, kita lihat gambar terlebih dahulu. Ada gambar apa sih di layar? Coba lihat. Ada apa tuh? Ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Nah, coba ini ada gambar apa? Terus? Tunjuk. Yang ini gambar apa? Ini bagian tumbuhan apa namanya? Terus yang ini? Terus? Kemudian? Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Coba kita lihat. Ada bagian dan juga ada fungsinya. Kita lihat video terlebih dahulu. Ibu sudah membagi kalian kelompok dalam 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan perhatikan setiap kelompoknya ke video yang akan Ibu play, ya. Coba semuanya lihat. Nanti akan ada kerja kelompok sesuai dengan video yang akan kita lihat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku pasti semuanya sudah tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Coba sekarang sebutkan. Ya, benar sekali. Ada akar, batang, buah, daun, dan biji. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang mari kita belajar bersama tentang fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, adakah yang sudah pernah membaca apa fungsi dari akar pada tumbuhan? Fungsi dari akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tapi anak-anak, ternyata akar tidak hanya ada di dalam tanah, ada juga yang menggantung. Salah satu contoh tanaman yang memiliki akar menggantung adalah pohon beringin. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini adalah pohon beringin yang memiliki akar menggantung. Nah, anak-anak, ternyata salah satu Akarnya tidak di bawah tapi menggantung di atas. itu untuk respirasi atau pernafasan. Sekarang ayo kita cari tahu lagi fungsi akar yang lainnya. Fungsi akar yang lainnya diantaranya sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, tanpa akar tumbuhan akan mudah dicabut, akan mudah roboh ketika diterpa angin maupun terbawa arus air. Fungsi selanjutnya yaitu akar membantu menyerap air dan mineral dari dalam tanah.
Selanjutnya, akar juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini terjadi pada umbi-umbian. Ini fungsi dari apa? Akar. Sekarang mari kita cari tahu apa fungsi dari daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai Apa daun. saja itu bagian daun? Selanjutnya, apa itu fungsi bunga? Ya, Kemudian bunga sekarang fungsi dari merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, anak-anakku, selanjutnya bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. bagian apa ini? Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anakku, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, di mana biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, anak-anakku, berikut ini contoh biji yang berkeping 1 dan berkeping 2, di mana biji yang berkeping 1 contohnya pada biji jagung. Sedangkan untuk contoh biji yang berkeping 2 atau dikotil contohnya pada biji kacang. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, sudah lihat videonya? Ada apa di video yang barusan kalian lihat? Ada beberapa bagian tumbuhan dan fungsi. Yang pertama akar. Coba kelompok 1 dibaca akar bagiannya nih. Apa saja? Bagian terpenting yang ada pada tumbuhan. Akar tadi bukan hanya ada di bawah tanah, yang tapi juga ada yang menggantung. Tadi apa yang kalian lihat? Pohon apa? Jadi tidak semua akar itu di dalam tanah, ya. Kemudian yang kedua, batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Ya, tahu kan soal batang? Sudah lihat gambarnya? Kemudian apa lagi yang ketiga? Daun. Apa ini daun? Bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau pada pohon. Kalian tahu nggak kenapa tumbuhan bisa hidup? Dari mana mereka bisa makan? Nggak ada mulutnya. Kalau kita ada mulutnya bisa makan. Kalau tumbuhan nggak ada, gimana cara makannya? Ya, terjadinya ada di daun ini yang disebut dengan proses fotosintesis.
Ya, betul. Jadi klorofil menangkap cahaya matahari. Di situ berubah air dan karbon dioksida berubah menjadi apa? Menjadi oksigen. Ya, jadi tumbuhan yang tadi Ibu sebutkan di awal adalah penghasil oksigen terbesar. Di lingkungan kita banyak tumbuhan nggak? Kita bisa menghasilkan oksigen. Dan tumbuhan itu mendapat makanan dari daun. Adanya proses fotosintesis. Maka dari itu ketika kalian punya tumbuhan jangan disimpan di dalam ruangan, tetapi harus di luar. Kenapa? Supaya terkena sinar matahari. Kemudian apa nih yang keempat? Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni. Perempuan suka bunga nggak? Perempuan juga suka nggak sama bunga? Laki-laki suka nggak sama bunga? Suka. Ya, kenapa suka? Karena bunga itu indah, berwarna-warni. Di rumah ada nggak bunga di rumah? Kemudian apa ini yang kelima? Buah. Suka dengan buah? Coba dibaca kelompok kelima buah. Bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Oh, kemudian yang terakhir apa ini? Biji. Coba kelompok tiga dibaca. Berfungsi sebagai pengawal tumbuhan baru daging buah daging tanaman berguna untuk melindungi biji. Oh, berguna untuk melindungi biji. Fungsinya tadi bagian-bagiannya. Fungsinya akar tadi apa? Menunjang berdirinya tumbuhan. Adanya akar, tumbuhan bisa tumbuh. Kemudian batang, tempat tumbuhnya daun, bunga, juga buah. Kemudian daun sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Ya, proses fotosintesis bunga berguna sebagai organ-organ perkembangan. Nah, yang terakhir adalah melindungi biji. Buah juga dapat digunakan sebagai sumber makan. Kita dari tumbuhan bisa apa? Mendapatkan buah. Makan ya? Buah, suka sama buah? Suka. Jadi depan. Suka sama buah apa aja yang kalian suka? Pisang, semua suka. Enak ya? Oke nih, jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi apa itu tumbuhan itu cara menanamnya seperti apa, terus kemudian tumbuhan itu hidupnya di mana saja, apa aja tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang panas, di tempat yang dingin. Ya, kita harus apa? Kalau ingin tahu informasi lebih banyak lagi tentang tumbuhan, harus apa? Harus bertanya ke siapa? Bertanya kepada orang yang mengetahui tentang tumbuhan. Ketika bertanya, kita harus membuat daftar pertanyaan. Kelompok 2, kalau membuat pertanyaan, kita apa dulu? Kita sebelum buat pertanyaan, coba lihat. Kita akan melakukan wawancara kepada orang yang mengetahui tentang tumbuhan. Apa itu wawancara? Coba. Wawancara merupakan ketika kita ingin mengetahui tentang tumbuhan apa saja, atau kalian nih misalkan ingin tahu lebih banyak lagi tentang tumbuhan apa saja, ya kalian harus melakukan wawancara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Narasumber itu apa? Siapa yang tahu? Ayo puji apa? Narasumber adalah seseorang yang memberi informasi atau menjadi informasi. Seseorang yang memberikan informasi. Jadi ketika kita wawancara
kalian tulis dari daftar pertanyaan. Oke, coba lihat. Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang baik itu seperti apa? Yang pertama, sesuai apa kalau baca? Sesuai topik. Misalnya, kita mau topik kita ingin mengetahui berbagai macam tumbuhan. Terus yang kedua, bahasanya harus sopan, baik, dan benar. Kemudian pertanyaannya kemudian yang keempat, jadi lebih banyak informasi. Apa yang kalian ingin ketahui dari tumbuhan itu kalian tanyakan, ya. Misalkan tumbuhan apa saja sih, cara merawatnya seperti apa, Pak? Ya, terus bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dari kecil kemudian menjadi besar. Kemudian apa lagi? Tidak menimbul narasumber. Kemudian mengandung kata tanya adik Simba. Siapa yang tahu apa itu adik Simba? Adik Simba adalah kata tanya. Apa ini kata tanyanya apa aja? Adik Simba A-nya adalah apa? B-nya di mana? Apa lagi? Apa? K-nya adalah siapa? I-nya adalah siapa? Kemudian dan bagaimana. Coba lihat. Apa yang bertanya? Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan? Betul kan? Nah, misal kalian mau wawancarai penjual tanaman atau tumbuhan. Apa yang Bapak jual? Misalnya, ya. Apa yang ada di kebun Bapak? Betul. Terus yang kedua apa? Bagaimana digunakan dalam yang ayo baca tempat atau lokasi mana tumbuhan, misalkan tempat hidupnya, ya. Jadi menggunakan adik Simba kata tanya yang 6 ini. Kemudian yang ketiga apa lagi itu? Apa ini kapan digunakan? Untuk menanyakan waktu. Kemudian siapa untuk menanyakan orang atau subjek. Kemudian yang kelima, mengapa digunakan untuk? Tuh, yang terakhir apa? Bagaimana digunakan untuk apa? Sudah tahu tadi mengandung adik Simba. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Nah, hari ini kita akan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Bukan wawancaranya tapi daftarnya dulu. Berarti kita akan membuat pertanyaan. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama tadi menentukan topik. Misalkan kita akan mewawancarai bapak-bapak yang berjualan tanaman. Dia akan tahu tumbuhan tanaman apa yang dia jual. Kemudian ketika kalian mau mengetahui informasi yang lebih, kalian harus lebih banyak pertanyaannya. Kemudian tentukan narasumber. Siapa yang akan menjadi narasumber kalian? Siapkan alat tulis, buku dan pensilnya disiapkan. Daftar pertanyaan yang kalian tulis ketika nanti kalian wawancara, narasumbernya menjawab apa itu juga harus kalian catat. Kemudian apa lagi? Yang keempat apa nih? Membuat rancangan daftar pertanyaan yang tadi adik Simba. Menggunakan kata tanya sesuai dengan adik Simba. Kemudian kata tanya pasti diakhiri dengan tanda tanya. Apa yang tadi? Apa yang Bapak jual? Bisa tadi akhirnya menggunakan tanda tanya. Kemudian periksa kembali daftar
tanyakan, ya. Terus nanti ada pertanyaan yang nggak penting malah kalian tanyakan. Jadi harus berlatih wawancara. Kemarin kita sudah wawancara apa? Pedagang. Ya. Nah, kalau sekarang karena kita belajar tentang tumbuhan, topik wawancara nanti adalah pedagang mainan. Jadi, jika kalian ingin mengetahui tumbuhan apa saja, kemudian yang ada di lingkungan sekitar, kita bisa tanyakan ke narasumber. Sudah jelas? Oke. Ini ada LKPD. Kelompok 1 nanti akan dibagikan. LKPD adalah lembar kerja peserta di sini nanti kalian tulis nama pemilihnya siapa saja. Kemudian DS. Jika kalian tidak mengerti, boleh tanyakan ke ibu. Ya, ibu bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1, kelompok bawah. Kemudian kelompok 2. Terus kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dilihat. Sekarang yang pertama adalah tulis dulu nama kelompoknya. Ayo, tulis dulu nama kelompoknya siapa aja. Ayo. Ada kalau kelompok 1 kalau kalian Jaki, kelompok 2 Rama, tulis Rama nama kelompoknya. Namanya siapa saja nama kelompoknya. Nah, tulis. Kelompok 3 Yasmin. Kelompok 4 siapa perwakilan yang menulis? Stephanie, tulis dulu. Nama kelompoknya ditulis. Siapa saja anggotanya? Sudah ditulis nama kelompoknya sudah? Tulis dulu. Nama kelompoknya apa? Namanya siapa saja? Sudah selesai? Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diisi pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Setelah nanti diisi akan kita presentasikan ke depan perwakilan setiap kelompok. Ya. Ayo, yang mana itu jawabannya? Tulis dulu. Ya, ya. Tuh. Ya. Ayo, pertanyaannya apa itu yang ada di LKPD? Silakan kalian kerja kelompok. Siapa yang tahu boleh berkomentar ke dalam soalnya. Ya.
Sudah, lihat ya perwakilannya. Nih, tulis 1, 2. Nah, sudah belum? Ini. Nah, bisa ya isinya, bisa nggak? Bisa, coba. Ayo saling membantu antar kelompok, jangan mengandalkan hanya satu orang. Ya, boleh bergantian menulisnya boleh. Ya, boleh. Jadi semua bekerja sama, tidak hanya satu orang saja. Nanti presentasinya ke depan dari perwakilan 2 orang saja belum. Boleh bergantian. Terus kelompok 2 orang. Ya. Oke, silakan ditulis dulu. Udah, kelompok jagung udah selesai? Belum. Kelompok bawang udah sampai mana? Oke, ditulis. Boleh bergantian. Jadi saling bekerja sama. Salah, hapus. Salah ini. Ya. Rama Herdi gantian. Ada yang sudah selesai? Di bagian terakhir LKPD ada membuat pertanyaan untuk wawancara. Nanti kalian buat daftarnya. Nanti setelah ini selesai, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Ada yang sudah selesai?
berdiskusi sama temennya yang mana jawabannya. Selesai? Oke, bagian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, kira-kira pertanyaannya apa? Oke, kata tanya adik Simba. Oh udah, iya bagus. Udah, di situ sudah ada kata tanyanya. Silakan dibuat pertanyaan. Oke, silakan buat daftar pertanyaannya. Yo, kira-kira apa? Yang keduanya. Rino udah selesai? Yo, lanjut lagi. Ayo harus sesuai dengan kata tanyanya. Ada apa? Di mana? Siapa? Bagaimana? Tuh harus sesuai. Ya. Jadi membuat pertanyaannya harus sesuai dengan kata tanya dan diakhiri dengan apa tuh tadi? Ya, ada tadi. Ayo, silakan saling bekerja sama. Nah, betul berdiskusi. Nah, ayo kira-kira apa? Apa itu? Boleh. Satu lagi. Oke, ada yang sudah mau selesai. Oke, tunggu. Kita tunggu kelompok lainnya yang belum nanti perwakilan kelompoknya 2 orang. Cukup ada? Satu sudah selesai? Oh. Oke, 2 lagi. Jadi boleh tulis ini. Beli. Iya, siapa lagi? Bagaimana? Sudah 3 kelompok yang sudah selesai. 2 kelompok lagi. 2 kelompok lagi.
Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 mana udah selesai belum? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Udah. Sekarang kita presentasikan ke depan setiap kelompok. Kelompok 1, perwakilannya siapa? Siapa? Baru. Boleh. Maju. Alhamdulillah. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Salam dulu. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Sama tidak jawabannya, benar nggak nih? Terus? Yang terakhir, terus daftar pertanyaannya dibaca. Oke, terus. Cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, perwakilannya mana? Rama dan Herdi, silakan maju ke depan. Nanti siap-siap untuk kelompok 3. Ya, dibacakan. Yang lain dengarkan. Oke, terus. Oke, terus. Oke, lanjut kita membuat pertanyaannya. Yang pertama apa? Oke, terus. Oke, cukup. Silahkan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, perwakilannya siapa? Oke, dan Jasmine maju ke depan. Oke, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Oke, lanjut.
Apa pertanyaannya? Coba bacakan. Terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 5. Silakan perwakilannya maju ke depan. Oke, Insan. Silakan dibacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagian tumbuhan 4. Fungsinya mengedarkan mineral dan air yang diserap. Terus? Ya, apa itu? Oke, lanjut. Ya. Betul. Itu ke pertanyaan yang sudah kalian buat untuk melaksanakan wawancara apa saja. Pertanyaan tuh. Apa saja tanaman yang Bapak jual? Oke. Gimana kepada Bapak membeli tanaman itu? Bapak membeli tanaman. Cukup. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Ayo, tepuk tangan. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah anak soleh. Di depan ada gambar apa? Kalian sudah mempresentasikan, sekarang kalian menunjukkan bagian-bagian tubuh. Nanti di sini sudah ada nama bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi. Setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk menempelkan di gambar yang sudah ada di depan. Siapa yang menang dan siapa yang paling cepat akan mendapatkan reward dari ibu. Ini apa? Oh, beng-beng. Ini apa? Siapa nanti kelompok yang paling cepat menempelkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya akan mendapatkan hadiah. Siap? Semua siap? Perwakilan kelompok 1 siapa? Zaki, baru di sini. Kelompok 2, ayo maju. Kelompok 3, 4, dan 5. Temannya boleh memberikan semangat untuk kelompok ini kelompok 1 yang 2. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok
Yang kedua, kapannya dulu dulu. Mana? Udah? Udah. Sini berdiri. Udah? Siapa yang kelompok siapa yang pertama? Yang duluan? Oh situ. Mana kelompok satu? Ibu lihat dulu ya hasilnya ya. Kelompok satu. Akar, batang, buah, daun, bunga. Betul. Tapi tadi yang paling cepat siapa? Ini betul. Ini juga betul. Ini betul. Yang pertama tadi siapa? Kelompoknya dulu. Nanti ibu kasih hadiah. Ini yang pertama yang paling tercepat. Yang pertama. Yang kedua tadi siapa? Oke. Mau bebek? Tapi jangan dulu dimakan. Ya. Ini adalah kelompok pertama tercepat tadi sudah menunjukkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua siapa tadi? Ini ya yang kedua. Oke, balik ke kelompoknya dulu. Oke. Ya, ya. Jangan dulu dimakan. Nanti kalau kita sudah keluar baru dulu. Yes. Jangan dulu dimakan. Yang ketiga siapa? Iya, yang ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana yang keempat? Udah keempat? Ini kan? Dapat apa? Sama-sama coklat. Ya, walaupun oke. Ya. Nanti dimakannya nanti kalau sudah selesai. Siapa lagi yang belum? Sudah dapat belum? Udah, ini kelompok satu. Udah semua udah dapat. Ya, anak selamat. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang kalian dapatkan? Apa? Kalian bisa tahu tentang bagian-bagian tubuh serta fungsi. Kemudian kalian bisa membuat daftar pertanyaan untuk kawan. Alhamdulillah semuanya. Sekarang ada evaluasi mandiri dikerjakan masing. Ibu bagikan dulu. Tidak usah diisi sekarang, bisa untuk besok ya. Dikerjakan oleh Biru ulangan. Ibu bagikan dulu ya. Jadi ada pekerjaan tadi kelompok ada mandiri. Ya, besok baru dikumpulkan. Ya, coba lihat. Tidak usah diisi hari ini, boleh dikumpulkannya besok. Oh, baiklah. Udah dengerin. Semua duduk dulu. Ya. 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 Tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan, bagian dan fungsinya. Kemudian kita melakukan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Semoga dengerin. Boleh duduk? Duduk dulu boleh? Oke, kita belum baca doa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian bawa ke rumah. Jadi ketika kalian melihat tanaman
Piringnya dibuka. Ibu tuh. Kita bisa ini dagingnya nih. Buat siapa? Daging buat siapa jago? Oke, kita baca doa dulu sebelum pulang. Silakan Bu pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pulang yang tadi pertama yang juara satu menempel di sini siapa? Kelompok 2? Oke, boleh. Ayo. Kelompok 2 boleh. Kemudian kelompok kelompok 1. Oke, boleh.